Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih muliakan tamu. Kesusahan hilang, rezeki datang. Insya Allah jamaah. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Apakah kalau kita menerima tamu, memuliakan tamu itu bisa mengundang malaikat masuk ke rumah kita? Dan apakah malaikat yang masuk ke rumah kita itu menandakan rumah kita itu didatangkan rezeki untuk pemiliknya. Nah, benar nggak seperti itu? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat setiap rumah yang dikunjungi tamu maka malaikat pun tidak akan mengunjungi yang namanya rumah tersebut yang tidak dikunjungi oleh tamu. Jadi kalau ada rumah orangnya pelit, malaikat pun nggak mau datang ke rumah tersebut. Ya kan? Bukankah ini menyangkut daripada satu riwayat bahwasanya para malaikat mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari gitu. Kata para malaikat, ya Allah tambahkan hartanya orang yang dermawan, yang memberi makan kepada tamunya, yang ini yang mengeluarkan hartanya, memberi makan kepada orang yang kelaparan, maka ditambahkan hartanya. Ya Allah binasakan, hancurkan hartanya orang yang pelit. Jadi sama ya, seakar gitu dengan malaikat yang mendoakan orang-orang yang dermawan dan malaikat yang mendoakan orang-orang yang pelit. Jadi kalau dikatakan malaikat tidak akan masuk juga ke rumah orang-orang yang tidak menerima tamu. Jangankan tamu malaikat, karena tamu manusia saja mereka tidak mau menerimanya. Jadi sebenarnya baginda Nabi SAW memang dalam kitab-kitab disebutkan itu memerintahkan atau menganjurkan para sahabat untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan gitu. Kan tamu-tamu itu kelaparan pada zaman Nabi gitu. Kalau zaman sekarang biasanya tamu itu mampir dulu di warung baru ke rumah kita. Ya. Kalau zaman dahulu tidak ada warung gitu. Dia mau makan di mana? Pasti kalau zaman dahulu zaman Nabi SAW sudah dipastikan tamu yang datang pasti lapar. Maka anjurannya adalah memberikan makan, menyuguhkan roti gitu ya, memberikan minuman kepadanya. Sampai tamunya kenyang, maka diampunkan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya apa? Ini riwayat yang dari hadis riwayat At-Tabrani mengatakan bahwasanya dijauhkan dari neraka sejauh 7 khandak. Khandak itu lobang ya, lobang besar ya biasanya ada di peperangan. Satu khandak itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Jadi kalau jarak kita dari neraka setengah meter kan terpeleset dikit masuk. Yeah. Kalau cuma jaraknya setengah meter. Gitu. Tapi kalau bayangin jaraknya 7 khandak kali 700 tahun perjalanan. Kita kepeleset dikit nggak bakal masuk neraka. Masih gitu. aman. Masih aman karena jauh jaraknya. Yeah. Tapi kalau jaraknya cuma 1 meter 2 meter. Waduh kepeleset bisa masuk langsung ke neraka. Jadi subhanallah. Nah ini riwayat yang kami dapatkan bahwasanya memuliakan tamu itu mengampunkan dosa. Memuliakan tamu itu membawa rezeki. Malaikat mendoakan karena kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Mengambil daripada riwayat tersebut, maka disebutkan bahwasanya malaikat pun mendoakan orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Wabil khusus yang dimaksud kelaparan di sini siapa? Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yakni tamu-tamu kita. Tapi kalau ada tamu yang datang misalnya dalam keadaan berpuasa, atau misalnya mereka sudah mampir makan gitu ya. Atau misalnya mereka mungkin tidak makan makanan kita. Contoh tamunya dari Arab nih. Makanan Arab, makanan Indo beda. Ya. Atau tamunya dari Eropa. Makanan Eropa, makanan Indo beda. Sedangkan mereka tidak selera untuk makan. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Jadi subhanallah memuliakan tamu. Menerima tamu sama saja dengan menerima doa-doa para malaikat. Doa malaikat mengatakan bahwasanya berkahi rezekinya orang-orang yang senang berbagi, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak pelit. Dan juga hancurkan orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau memberi makan, orang-orang yang tidak mau membagikan rezekinya. Jadi subhanallah cukup untuk mengaminkan doa daripada para malaikat, berikan makanan terbaikmu, berikan yang namanya penghormatan terbaikmu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang para malaikat yang mendampingi manusia. Malaikat itu kan banyak ya, tidak terhitung daripada jumlahnya. Dan tidak terhitung juga riwayat-riwayat yang menyebutkan orang-orang yang didampingi para malaikat gitu.
Jadi kalau misalnya orang keluar rumah, berapa puluh ribu malaikat yang mendampinginya. Ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, itu malaikat penjaganya sudah banyak. Belum lagi malaikat yang memang selalu mendampinginya. Belum lagi malaikat yang memang senantiasa bersama dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau yang kita terima ini adalah orang saleh. Bayangin kalau yang menjadi tamu kita ini adalah alim ulama. Atau bayangin kalau yang kita terima ini adalah walinya Allah. Kalau yang datang kepada kita adalah wali Allah, itu sudah dipastikan mereka datang bersama para malaikat. Bagaimana kita bisa tahu dia adalah walinya Allah? Tidak akan pernah kita bisa tahu. Yang tahu dia wali Allah hanya sesama wali gitu. Jadi bukakan pintu kita untuk siapapun itu, siapapun yang hendak bertamu atau siapapun yang hendak menerima pertolongan kita, bukakan pintu rumah kita selebar-lebarnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz Syam, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama Mas Soni. Clear sekali dan mungkin jamaah yang ada di rumah juga alhamdulillah akhirnya bisa lebih paham lagi. Terima kasih Ustadz Syam, udah diluruskan. Bahaya soalnya fatal. Iya benar, hampir aja aku belok Hampir aja. sedikit. Iya. Apalagi kalau misalnya tamu yang datang itu ngedoain tuan rumahnya loh. Soalnya aku pernah dengar juga katanya kalau tamu yang mendoakan tuan rumahnya itu doanya itu bisa mustajab. Benar nggak tuh kayak gitu Ustadz Ahmad Ridwan? Ada doa khususnya kah? Karena mungkin kan kadang buat jamaah yang mungkin belum paham ya udah habis bertamu urusan selesai ya pulang aja gitu. Nah, aku mohon penjelasannya nih Ustadz Ahmad Ridwan, silakan. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang doa, kita ini adalah makhluk yang paling butuh doa. Doa-doa kebaikan. Dan juga di sisi yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Karenanya tamu itu banyak membawa kebaikan. Di antara doanya adalah bagaimana mereka mendoakan kita diampuni dosa, diberikan rahmat, diberikan keberkahan rizki, itu diantaranya. Nah karenanya tadi yang dikatakan Ustadz Syam sebelum ini jelas sekali bahwa tamu kita itu kan modelnya banyak. Yang jelas kalau dia datang dari jauh dia musafir. Kata Rasulullah satu di antara 3 orang yang tidak akan tertolak doanya adalah al-musafir hatta yarji, seorang musafir sampai dia kembali. Anda yang datang bertamu adalah orang tua kita, itu bergetar arsyur rahman. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jika yang datang adalah du'afa, fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian dia menengadahkan tangan sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas jamuan yang diberikan oleh kita, kebayang doanya itu kayak mana. Belum lagi yang datang adalah orang yang bertakwa, para penghafal Quran, wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sesungguhnya kebaikan demi kebaikan, kebaikan di atas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tamu. Nah, ada di dalam 2 riwayat Muslim. 2 riwayat Muslim ini adalah doa yang diajarkan Rasul SAW bagi kita yang bertamu. Saya katakan tadi, hidup ini tidak lepas dari 2 perkara. Kita bertamu atau kita menjadi penerima tamu. Bagaimana kalau kita bertamu doanya? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang telah memberiku jamuan dan berikan minum kepada orang yang telah memberikan aku minum. Itu yang pertama. Jadi doa ini dipanjatkan. Sama seperti berarti kalau kita main apa ya? Ada istilah permainan kelereng, tektok begitu ya. Ya. Gundu, kelereng, karambol gitu-gitu ya. Nah itu dia. Nah yang kedua, doa ampunan untuk kita sebagai sahibul bait adalah yang kita butuhkan. Kebayang ya, ada sejumlah orang yang ikut serta dalam memberikan, memohonkan ampunan kepada Allah buat kita. Nahnul al-muznibun, kita ini pendosa. Kita butuh pihak-pihak yang mempercepat, menjadi booster agar doa itu menjadi diijabah Allah dan kita diampuni dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka. Warhamhum, rahmati mereka. Wabarik lahum fima razaqtahum, dan berkahi rizki yang engkau berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi bukan syai'un fadhi, bukan perkara yang kosong saat kita menjamu tamu. Bukan sesuatu yang tidak berbalik kepada kita. Makanya tadi disebutkan oleh Ustaz Syam, oleh guru kita Habib juga, bahwa sesungguhnya tatkala kita melakukan kebaikan, pasti tidak ada yang tertukar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau baik pasti berpulang kepada kita. Pernah kita bermain di pinggir sungai atau di pinggir kolam, kita lempar batu itu ke tengahnya.
lingkaran yang terjadi karena tenggelamnya batu itu akan membesar, dan terus mengena kita. Artinya ke pinggir menuju kita. Begitu perumpamaan kebaikan yang kita lakukan. Kita lempar pasti lingkaran itu terus dan kepada kita nantinya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan bahwasanya doa ampunan, doa rahmat dan kasih sayang, doa keberkahan rizki, 3 hal, ya, 3 in 1. 3 dalam satu kebaikan tadi. Betul kan? Ya. Kita cuma kasih maaf gitu kan. Mungkin teh manis, mungkin kita kasih roti, mungkin kita kasih makan, ya kan? Tapi ternyata ampunan, rahmat, keberkahan rizki. Ya Allah. Kalau yang doain orang-orang yang tadi adalah berpotensi diijabah doanya. Masya Allah. Aduh. Kalau bisa 2 nampan nasi mandi keluar, ya kan gitu ya. Kalau bisa bukan cuma 1. Kenapa? Sungguh sangat baik sekali adab yang diajarkan Rasulullah untuk kita yang bertamu. Wallahualam. Masya Allah, kalau gitu aku mau bertamu abis ini. Masya Allah. Ngapain? Praktekin doanya. Praktekin doa. Praktekin doa. Iya. Boleh. Senangnya. Tapi jangan seperti tamu yang ini. Iya, ini parah banget nih. Yang ini. mana? Gak tahu diri masa katanya tamunya nih, ada tayangannya nih Ustadz Syam ya. Coba. Kita lihat ya, ini dia tayangannya, silahkan. Loh, Bob, lu ngapain di sini? Kita main yuk. Nggak bisa, gue mesti nemenin nyokap gue keluar kota. Paling ntar sekitar 2 hari gue pulang. Oh gitu. Ada nak Bobby? Tante. Iya, kita udah mau jalan nih. Ya, gue tinggal ya, lain kali aja. Nah Bobby aja kita suruh jagain rumah kita. Tante, yakin mah? Daripada rumah kita nggak ada yang jagain. Oh. Jagain ya, titip ya. Anggap aja rumah sendiri. 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 Bob, Ya, Tin. gimana lo? Gue lagi di Bali, lagi holiday. Lu tuh nggak tahu diri ya. Rumah gue lo kontrakin. Lah, kan nyokap lu sendiri yang bilang, anggap aja rumah sendiri. Ya udah, gue kontrakin lah. Gak lama, cuma setahun. Terus gue mau tidur di mana? Hah? Tidur? Ya lu gelar aja kali kasur di depan situ. Repot amat lah, gue lagi makan anggur, udah ah. Bob, Bobby. Woi, berisik. Kita telepon polisi juga nih. Awas gue, tunggu ya. Tunggu, jangan lari. Ya Allah. Itu maksudnya, jangan kayak gitu. Ini parah, ini bener-bener. Baik, ya kita lanjutkan lagi aja jamaah yang ada di rumah ya. Habib Usman, aku mau nanya Habib. Bener, ada gak sih Habib Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang terkenal keramahannya pada tamunya Habib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya akhir afwan Ustaz Ahmad Ridwan. Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana ini menarik bahwasanya Rasulullah SAW sangat memuliakan tamunya. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengajarkan dan mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah yang dimana yang pertama kali menjamu tamunya, menghormati tamunya, memberikan makan terhadap tamunya. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk memuliakan tamunya. Sehingga hadis yang sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Kalau kita dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita muliakan tamu kita. Yang pertama, bagaimana cara memuliakan? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ucapan salam terhadap tamunya dengan jawaban yang sempurna. Tamunya mengatakan assalamualaikum, dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullah. Tamunya bilang assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh kita nih semua, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawaban dengan sempurna adalah mendoakan. Yang satu mendoakan kita, kita doakan kembali. Didoakan lagi, didoakan kembali. Biasanya kalau orang Arab kalau ketemu hayyakallah, ya kan? Kalimat-kalimat yang mendoakan, kalimat-kalimat yang bahagia. Masya Allah, itulah gunanya kita untuk menuntut ilmunya Allah sehingga mengerti dan memahami, bertemu aja saling mendoakan. Sehingga ada keberkahan di dalamnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga jelas
tidak pernah bertanya sama tamunya, mau makan apaan, ayo mau makan apaan? Nggak pernah. Nggak pernah. Ayo mau makan apaan? Basa-basi banget kan kayak gitu. Kalau kita nih, mau makan apaan? Mikir lagi ya kan. Nah kalau Nabi Ibrahim enggak, langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Bagaimana? Menyiapkan makanan yang terbaik. Menyiapkan makanan terbaik. Memberikan hidangan yang terbaik. Yang dimilikinya, yang dipunyainya. Ketika sampai sebuah cerita kepada Rasulullah SAW tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala tersebut ingatlah, ketika mereka masuk ke dalam rumahnya siapa? Rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika mengucapkan salam, salaman, Ibrahim menjawab salamun. Yang dimana orang-orang yang disebut itu nggak kenal. Nabi Ibrahim nggak tahu ini siapa. Tapi dengan keyakinannya menghormati tamu, maka dia pergi diam-diam ke belakang, ngambil apaan? Ngambil makanan yang lezat. Padahal makanan itu bukan buat tamunya, buat keluarganya. Tapi diambil. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, anak sapi yang gemuk, yang dibakar. Kalau zaman dulu tuh, dibakarnya itu dimasukin ke dalam pasir ya kan. Itu langsung diungkep. Nggak ngerti lah bahasa mereka. Kayak kita makan mandi laham gitu kan kalau kita di sana kan. Nah itu nikmatnya luar biasa. Dagingnya itu sampai empuknya luar biasa. Tulangnya itu bisa lepas dari dagingnya. Saking nikmatnya. Inilah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim ke belakang, langsung siapin dengan tangannya. Dengan tangannya Nabi Ibrahim menyiapkan sendiri, dikasih sendiri, dihormatin tamunya, dijamu tamunya, ditanya apa kabarnya, gimana. Wah Masya Allah. Itulah penghormatan yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Langsung disiapkan di depan tamunya. Tanpa harus, ayo kita makan ke meja makan yuk. Enggak perlu. Yang ada di situ siapin di situ. Kenapa? Tidak mau menyusahkan tamunya. Sampai berjalannya tamunya aja. Enggak pengen. Kenapa? Karena menghormati tamunya. Di situ, ya di situ. Siapin makan di situ. Biar nggak jauhan, biar ngambilnya nggak langsung diri, langsung kayak gimana. Enggak, didekatkan, dibawakan langsung dengan tangannya Nabi Ibrahim. Siapkan semuanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bertutur kata sopan santun. Baik terhadap keluarganya ataupun tamunya. Sehingga apa? Inilah yang dikatakan Halilullah. Masya Allah. Manusia yang mempunyai kemiripan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah. Kita selalu mencari ridhonya Allah. Jadikanlah diri kita manusia yang bisa menghormati tamu kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau istilah sekalang lagi. Jadi cadel istilah sekarang. Kebanyakan main sama anak aku nih. Mungkin kalau istilah sekarang itu tamunya dianggap raja gitu ya Bib ya. Betul, muliakan tamu. Muliakan tamunya. Makanya waktu aku main ke rumah Habib kan, sama Habib dikasih suguhan makanan banyak banget. Masya Allah. Ngomongin tamu yang mendatangkan rezeki, pasti jamaah juga penasaran nih. Ada nggak sih kalau tamu yang kita tolak justru malah mendatangkan rezeki buat kita? Waduh. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan katanya kalau ada tamu kan mendatangkan rezeki. Tapi kalau tamunya ini kita tolak nih, nggak boleh masuk ke rumah kita, tapi malah mendatangkan rezeki buat kita. Justru karena menolaknya itu yang mendatangkan rezeki. Nah itu ada nggak tuh Ustadz Syam? Aku mau penjelasannya Ustadz. Makin menarik nih. Makin menarik nih, silakan Ustadz. Tapi guruku Habib Utsman, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak tamu. Dari tadi kan kita diajarkan menerima tamu, servis tamu dengan baik, memberikan hidangan, ya mengenyangkan perutnya yang sedang lapar, memberikan tempat istirahat. Kalau sekarang boleh nggak sih? Jangan langsung dapat menolak tamu untuk mendapatkan rezeki. Boleh nggak sih kita menolak tamu? Atau justru menolak tamu ini diwajibkan gitu? Ya, atau disyariatkan menolak tamu? Boleh. Yang pertama, tamu yang membawa pintu-pintu maksiat, belum maksiatnya. Membuka pintu-pintu maksiat. Seperti apa? Seperti misalnya rumah cewek sendirian di rumah itu. Iya, mau kemana? Mau mampir di mana? Rumah. Wah, jangan. Rumah perempuan sendirian di sana, dia mampir ke sana. Kita datangin lagi kan. Maka si perempuan ini ketika dia menolak tamu tersebut untuk hadir karena dia laki-laki sendirian juga datang, walaupun urusannya ngaji privat, wah ujung-ujungnya bahaya ya kan? Setan kita tidak tahu setan masuknya lewat mana. Betul. Walaupun dia ngaji tapi berdua-duaan itu setan bisa masuk ke dalam. Makanya tidak boleh walaupun
walaupun sholat berjamaah itu berdua-duaan tetap tidak boleh. Walaupun alasannya adalah sholat. Walaupun ngaji privat itu kan sekarang banyak sekali ngaji privat. Ya. Karena dia takut ke masjid, akhirnya ngajinya privat di rumah. Tapi sayangnya dia adalah seorang wanita sendirian yang tinggal di rumahnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau baca Quran aja itu ada setan berarti ya. Karena mau baca Quran harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk gitu. Iya, hati-hati gitu. Maka seorang wanita yang sendirian tanpa mahram yang ada di rumahnya, maka ketika datang laki-laki asing, justru dia tolak laki-laki tersebut dengan alasan syar'i, tapi tahu juga harus tahu dua siapa yang ditolaknya. Jangan-jangan tagihan listrik, tagihan telepon orang mau nagih. Ya, ada keperluan atau bawa paket gitu ya. Maka dilihat dulu. Yang kedua misalnya tamunya datang, dia udah tahu nih. Kalau tadi bicara mahram, kalau sekarang bicara sahabat. Ya. Wah, teman nongkrong nih. Tapi tiba-tiba teman nongkrong kita ini anak-anak muda ya kan, bawa yang namanya minuman keras. Waduh, kita udah berusaha hijrah, kita menjauhi pergaulan tersebut, tapi ternyata karena kita nggak ikutan nongkrong lagi, si teman kita datang ke rumah kita bawa minumannya, bawa benda haramnya. Maka ketika kita menolaknya, bukan memutus silaturahim teman-teman sekalian ya, karena banyak teman-temannya yang nggak enakan nih. Teman, Ustadz saya pengen hijrah, tapi nggak enak sama teman saya. Masa saya tiba-tiba keluar dari grup? Masa saya nggak tiba-tiba nggak nongkrong? Nah, ketika Anda menolak teman-teman yang seperti ini, yang membawa minuman haram ke rumah kita, maka itu subhanallah justru itu membawa keberkahan. Kata Allah, ini orang gak enak banget sama temannya, tapi dia berusaha untuk tidak ikutan minum kembali bersama dengan teman-temannya karena dia menghindari barang yang haram tadi. Jadi kalau kita udah tahu pergaulan ini udah gak sehat, maka usahakan menghindar daripada pergaulan tersebut. Banyak orang mengatakan begini, iya Ustadz, kan saya bisa jadi ikan itu berenang di laut tapi tidak ikutan asin. Wah, saya bisa bergaul dengan mereka tapi saya tidak akan terpengaruh. Bohong kalau kita tidak terpengaruh oleh lingkungan. Bohong besar. Seorang ulama saja, seorang ini saja sangat berhati-hati dengan yang namanya pergaulan. Karena dalam Al-Quran disebutkan pergaulan itu sangat mengkhawatirkan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila dalam surah Al-Furqan. Kemudian dalam surah At-Taubah juga disebutkan al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat di dunia bisa jadi musuh nanti di akhirat. Kenapa? Karena pergaulannya tidak menuju kepada ketakwaan. Maka terimalah tamu yang membawa kebaikan kepada kita dan hindarilah tamu yang sekiranya membuka pintu-pintu maksiat. Wallahu a'lam. Berarti yang maksiat, yang bahaya itu gak apa-apa kita tolak ya Ustadz Syam. Iya, malah harus. Malah gitu. harus. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Siap. Jazakallah khair. Dan jamaah yang ada di rumah setelah ini akan kita lanjutkan lagi. Tapi nanti aku akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.